Ada sini orang Betawi ya dulu. Dia punya rumah turun-temurun, tiba-tiba sudah diambil oleh pengembang. Lapor kemana-mana, malah dipenjarakan dia. Katanya menyerobot tanahnya orang. Lapor ke saya. Waktu itu kalau yang itu saya sedang menjabat ketua MK. Ini kasus saja yang sampai sekarang terus banyak berlangsung. Waktu itu saya kata, loh ini bapaknya dia punya, ini punya kok. Lapor kemana-mana ditolak. Akhirnya saya datang langsung ke Ketua Mahkamah Agung, ke Pak Harifin Tumpa waktu itu. Pak, ini Hakim Anda tuh gimana kok membuat putusan kayak gini? Ini sudah jelas gini. Ini dihukum 4 tahun. Ini orang Betawi loh, orang penduduk asli, tanahnya dirampas, dia mau minta ganti rugi. Dibilang nyerobot karena dia enggak punya sertifikat. Hanya punya gire. Nah, di situ dia aman, artinya dibebaskan di pengadilan gitu ya, disuruh kembalikan uang. Tapi kan tidak semua orang sempat datang ke saya waktu itu kan. Itu kan hanya di Betawi karena yang kantor ke saya pada waktu itu Pak Fatwa, wakil ketua MPR. Fatwa ya? Iya, AM Fatwa datang antar orang itu ke saya. Ini Pak Mahfud gimana? Nah, itu urusan Mahkamah Agung kata saya. Tapi tidak bisa Pak, lewat ke polisi, ke pengadilan, ke apa sudah tidak bisa Pak Mahfud aja nih sudah langsung perlu antar ketua. Nah, saya ketemu. Tapi kan tidak semua orang punya akses kan begitu, tidak semua orang punya akses, dan itu di Betawi yang di depan mata kita, dan itu banyak. Ada sesuai di Menko Polhukam tuh banyak tanah-tanah adat dirampas begitu aja ya, lalu dibagi di antara pejabat gitu. Sesudah terbukti di pengadilan apa? Benar itu tanah negara karena tanah adat itu sudah diserahkan ke pemerintah, tapi di pengadilan dikalahkan. Bayangkan kenapa? Karena tanah ini meskipun sudah diserahkan ke pemerintah tapi belum dibukukan sebagai kekayaan negara. Jadi betul itu tanah adat yang harus diserahkan pemerintah, tapi orangnya yang merampok ini, pejabat-pejabat daerah ini tidak dihukum karena katanya dia tidak ngambil uang yang sudah dibukukan kok. Tanah itu belum masuk di dalam daftar kekayaan daerah gitu. Ya tidak masuk, jangan tidak masukkan. Begitu diserahkan oleh kepala adat itu langsung dibagi-bagi dalam bentuk sertifikat, dijadikan sertifikat lalu dibagi. Lalu katanya bukan pidana karena ini bukan harta yang sudah tercatat. Belum ada nih, negara belum punya ini katanya. Coba gila anda ini. Ini baru di satu tempat. Gimana ya, kita mau bicara sistem apa lagi? Gini loh Prof, ketika kita melakukan reformasi, di awal reformasi 10 tahun pertama saya kira cukup bagus ya. Objektifnya lah ya, korupsi antara tahun 98 sampai tahun 2007-2008 itu kan korupsi hampir enggak ada lah ya. Korupsi baru apa itu enggak ada. Institusionalisasi penegak hukum sudah kuat, bagus kan, itu bagus. Saya ingin mengatakan sebenarnya ide-ide pembaruan hukum di dalam bentuk institusionalisasi itu udah bagus. Ya kan, kita bentuk MK, bentuk KPK, Komnas HAM kita angkat, perkuat, ada KY, ada macam-macam loh ya, kuat banget antara itu. Maksud saya, ya kalau apa sih yang diinginkan oleh masyarakat tentang hukum yang baik itu kan sudah dijadikan undang-undang, atau sekurang-kurangnya kalau tidak jadi undang-undang sudah didiskusikan semua, lalu pilihannya ini. Nah, korupsi itu baru kan mulai bermunculan kira-kira sesudah lepas periode kedua ya. Periode pemilu misalnya waktu Pak Bu Mega, Pak SBY, ya dia memang sebagai pejabat dapat keuntungan, tapi dia tidak melakukan kecurangan. Bu Mega itu pemilu tahun 2004 tidak intervensi. Pak SBY juga melakukan memberikan bantuan, tapi dalam batas yang sangat dibenarkan oleh undang-undang. Baru sesudah itu nih pemilu jadi tidak karu-karuan, jadi itu. Artinya ini bukan soal sistem, ini soal orang yang sudah melepaskan nilai moral dari sukma hukum. Hukum itu kan sukmanya moral ya. Kalau kita diajari sejak kecil ya. Lah hukum yang formal itu undang-undang nomor ini itu kan turunan dari moral yang bisa dihukumkan. Yang tidak akan berarti nilai yang disepakati bersama sebagai kaidah. Iya kan? Dan itu tapi ini dilepas. Sehingga orang kadang-kala melanggar hukum lalu bilang enggak apa-apa, saya belum diadili di pengadilan. Padahal yang melanggar moral. Belum diadili pengadilan, hakimnya takut, jaksanya takut karena dia orang penting. Ini yang sedang terjadi. Sehingga saya pernah bergurau tapi jadi sasaran kritik. Suatu saat saya dikirimi meme oleh Pak Muhajir. Judulnya itu, orang kecil datang ke pengadilan. Pak, saya minta keadilan datang ke sini gitu. Hakimnya bilang, ngapain kamu datang ke sini? Keadilan tuh membeli bukan minta gitu. Nah, itu kan itu kan pikiran masyarakat. Sekarang tuh pengadilan beli ke polisi, beli ke jaksa, beli ke hakim.
gitu. Satir. Sehingga itu sebenarnya satir kan. Satir. Tapi saya dibully waktu itu rame-rame. Masa Menko Polhukam bilang keadilan membeli? Faktanya itu orang masyarakat sampai buat karena itu masyarakat melihat itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi fakta gitu ya. Di sebab itu saya enggak tahu anunya kalau Prof Topo tadi tanya, masa harus nunggu harus ada seorang Pak Mahfud, bukan sistemnya. Sistemnya pun kan sudah sebenarnya. Apa coba? Saya selalu bertanya, sistem apa yang belum masuk di dalam yang diinginkan dalam pembangunan hukum yang belum masuk di dalam tata hukum kita? Akan saya tunjukkan bahwa semua sudah ada.